Oke guys, jumpa lagi di podcast Karamel. Ini adalah edisi kedua dari podcast Karamel. Eh, saya ulangi menjelaskan untuk terkait dengan podcast Karamel. Podcast Karamel ini adalah program terbaru dari Karamel atau kajian remaja milenial yang kita setiap malam Selasa, eh, 1 bulan 2 kali kita ada kajian remaja milenial, dan ini adalah program terbaru di Karamel, yaitu menghadirkan kajian remaja milenial dalam bentuk podcast. Oke, di episode perdana kemarin kita sudah mewawancarai dua tokoh ganteng-ganteng yang juga berkarya luar biasa. Nanti teman-teman bisa dicek di YouTube-nya Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Nah, dan di episode kedua ini kita juga mendatangkan tamu yang luar biasa, dan juga ini masih muda tapi cuan-cuan terus. Cuan-cuan terus itu apa sih ini kan? Nah, mungkin teman-teman penasaran ngapain sih ini, jadi ngepet atau apa ini? Enggak ya, tapi ini adalah bagaimana anak muda bisa berperan di dunia digital. Kita kedatangan tamu, ini dia. Halo semua. Oke, wih, tepuk tangan. Oke, langsung aja perkenalan mungkin. Oke, baik. Nama saya Muhammad Yusuf dari Cilegok. Oh, Oke, dari cukup. Cilegok. Oh, Iya, Mas. oke. Mas Yusuf ya. Ya. Oke, Mas Yusuf ini ngapain kok sampai bisa diundang ke podcast tadi, kok agak cuan-cuan ini, jadi penasaran saya. Iya. Oke, Jadi mungkin bisa diceritakan. tadi saya itu buat apa ya? Story itu loh, Mas. Hah? Story di IG tentang itu cuan berapa persen gitu. Oh. Lah baru saya di DM dari tim apa tadi, Mas? Podcast Karamel. Iya, Oke. podcast Karamel suruh datang ke sini. Saya bingung ada apa ini. Ya udah, datang aja gitu. Oke. Gitu, Mas. Ya, tadi cuan-cuan itu ya. Oke. Tim kita memang agak responsif ya. Belibet ini, mohon maaf, terkait dengan cuan-cuan tadi ya. Jadi Ya. responsif banget ini, tim luar biasa nih, tim IT dari podcast Karamel. Oke, itu bagaimana Mas dapat cuan-cuan itu, diceritakan nih Ya, Mas. teman-teman. Jadi mungkin perkenalan dulu ya, Mas. Perkenalan. Jadi yang cuan-cuan itu kan namanya instrumen investasi ya, Mas. Oh, investasi. Iya, Oke. betul sekali. Jadi instrumen investasi itu kan ada banyak, Mas. Ada banyak. Kalau orang kampung mungkin yang biasa terlihat yang jelas misal beli kebun. Kalau misal beli kebun hari ini 10 juta, mungkin harga kebun 10 tahun itu sudah naik bisa 20 juta atau 30 juta. Tapi itu kan kita perlu modal banyak, Mas. Banyak ya. Misal harga tanah naik terus. Nah, kalau yang saya terapkan ini namanya saham. Nah, saham itu ibarat kalau kita punya tanah, lah tanah itu kan ada sertifikatnya, Mas. Lah sertifikatnya itu bisa dijual belikan. Lah sama dengan saham, kalau saham itu ada perusahaannya, terus perusahaan itu punya sertifikat istilahnya. Lah sertifikatnya itu bisa dijual belikan buat menambah modalnya perusahaan itu sendiri. Jadi itu berarti saham. Iya, saham namanya. Dari Cilegok ya, ini Ya, dari desa, tapi sudah ngerti saham. Ini menarik, ini obrolan ini menarik. Oke, terkait dengan saham itu investasi itu ya. Betul. Mungkin apa ya? Mungkin tadi saham sudah sedikit dijelaskan terkait pengertiannya. Lalu saham itu apa aja sih? Apa ada jenis atau bagaimana? Iya, Mas. Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia itu sendiri kan yang sudah mendaftar di saham itu ada sekitar 700 perusahaan, Mas. Perusahaan. Jadi ada yang belum mendaftar kayak perusahaan-perusahaan besar, misal kayak kapal api itu kan kenal semua ya, Mas. Orang-orang kampung, orang kota kan biasa memakai produknya ya di kapal api, tapi itu juga belum terdaftar di Bursa Efek atau di sahamnya itu belum ada, Mas. Kalau yang sudah ada, yang produknya banyak itu kayak Unilever. Unilever itu kayak produk yang sering kita pakai, misal kayak sabun, Rinso, itu kan ada produknya Unilever. Kalau kita lihat di kemasan itu ada tulisannya Unilever. Lah itu kalau Unilever itu di saham sudah ada, Mas. Kalau kita cari misal saham Unilever itu nanti akan muncul grafiknya, terus harganya berapa. Berarti kita semacam beli sertifikat di perusahaan itu ya. Nah, betul sekali. Terus tadi apa
konteksnya itu tempat jual belinya atau tempat pasar. Misal, Pasar. misalkan kita mau beli buah kan di toko buah. Lah itu kayak bursa efek. Kalau kita mau beli saham itu ke bursa efek lewatnya. Jadi bursa efek itu yang Jual ngatur beli saham ya, pasar saham. pasar itu ya. saham, betul. Nah, ini sangat menarik nih. Kemudian apakah perlu modal yang besar untuk beli saham ini? Sebenarnya nggak perlu modal yang besar juga sih. Jadi tergantung saham apa yang mau kita beli. Jadi saham itu kan harganya bermacam-macam ya, Mas. Dari yang murahan sampai yang mahal banget. Ada. Kalau yang murah itu kan kalau kita beli saham itu minimal 100 lembar atau 1 lot ya, Mas. Berarti ada minimalnya? Iya, ada minimal. Ya. Minimal beli 100 lembar. Kemudian biasanya harga yang tertera itu harga per lembar. Per lembar. Jadi kalau kita mau beli perlu mengalihkan status dulu. Terus saya contohkan perusahaan yang paling murah itu harganya Rp50 per lembar. Rp50? Per lembar. Jadi kalau beli kan minimal 1 lot. Berarti berapa itu, Mas? Kali 100. 500. Berapa? 50 dikali 100. Dikali 100. 5.000 ya. Betul sekali. Kalau 5.000 kita bisa beli apa ya, Mas? Jajan ya, Mas? Jajan. Somai. Somai 5.000 lah. Itu kalau kita beli somai sekali udah habis. Tapi kalau kita beli saham, kita tahan ya selamanya masih ada. Terus kalau perusahaan itu kan ada juga perusahaan biasanya punya untung besar itu ya, Mas. Nah, kalau kita tercatat punya sahamnya walaupun 1 lembar, itu kita juga dapat hak atas pembagian keuntungan itu, Mas. Ya, namanya itu dividen, pembagian keuntungan. Berarti kalau misal apa namanya kita beli somai habis, tapi kalau ini bisa untuk tabungan juga bisa ya? Betul sekali bisa, Mas. Oke. Terus tadi kan pasarnya udah ada, saham. Nah, kemudian cara belinya bagaimana? Apakah kita langsung datang ke pasar beli atau seperti apa ini? Saya juga pengen beli ini ya. Nah, sekali. Jadi sebelum kita beli kita harus ada jalurnya dulu ya, Mas. Kayak ada apa ya namanya? Apa, Mas, kalau kita beli lewat toko? Kayak toko kayak apa ya? Salesnya gitu. Sales. Jadi yang pertama kita harus membuat RDN. RDN itu namanya rekening dana nasabah. Itu rekening khusus buat jual beli saham itu, Mas. Lewat bank ya? Lewat namanya sekuritas itu, Mas. Sekuritas. Jadi ada apa ya? Kayak bank tapi khusus buat jual beli saham. Namanya sekuritas, bukan bank. Iya. Kita beli di sekuritas. Mendaftar dulu, Mas, tepatnya. Daftar dulu. Daftar sekuritas. Kalau udah mendaftar nunggu diverifikasi, nanti kita dapat nomor namanya SID. SID itu single identification buat itu, Mas. Kayak mendata diri kita bahwa kita itu sudah terdata di pasar modal dan juga mengamankan aset kita. Jadi kalau kita masukkan uang itu, uangnya nggak masuk sekuritas tapi juga diamankan oleh namanya KSEI. KSEI itu bank kustodian khusus yang menjaga dan mengamankan aset kita atau uang kita yang di rekening sekuritas itu, Mas. ID tadi ya? Ya, saya kira Superman is dead. Ternyata bukan. Itu Sudah. semacam nick itu ya? Betul sekali, nick tapi buat apa? Buat saham itu? Buat saham. Setelah daftar ini saya misal udah daftar ID, sekarang saya harus ngapain ini? Langsung bayar atau gimana? Ya, jadi kalau biasanya di sekuritas itu ada yang namanya top up, kayak main game ya, top up. Top up itu tujuannya ya buat itu beli saham. Jadi saat kita daftar itu gratis. Terus kalau kita mau beli saham, kita harus isi saldo dulu. Setelah isi saldo, kita pilih perusahaan yang kita mau beli. Kita misal mau beli perusahaan apa, kita sesuaikan saldo kita. Misal kita mau beli perusahaan Unilever itu ya, Mas. Kalau Unilever itu sekarang harganya berkisar 4.000-an per lembar. Berarti kalau 1 lot berapa itu, Mas? Dikali 100. 400 ya? Nah, sekitar 400.000. Jadi kalau malu saja. kita mau beli perusahaan Unilever 1 lot, jadi kita harus top up minimal 400.000 biar dapat perusahaannya itu, Mas. 1 lot saham Unilever 400.000. 400.000. Tapi kalau saya sih kayaknya kok agak
kelihatan itu ya. Ada yang lebih murah lagi mungkin. Nah itu tadi mas yang Rp50 itu. Yang Rp50 itu untuk apa itu? Itu perusahaannya namanya. Oke, benar. Ini adalah bagian dari yang menarik dari podcast apa Karamel. Jadi ada sound effect yang ini muncul secara otomatis ya. Secara otomatis itu apa namanya? Alami ya. Menandakan kalau ini sangat didukung. Ciri khas dari podcast Karamel. Oke. Nah, tadi sampai mana saya lupa. Sampai yang Saham. harga murah. Harga murah. Harga pasaran. Itu jadi namanya sebenarnya banyak mas perusahaan yang harga per lembarnya itu Rp50. Tapi biasanya yang harganya Rp50 itu nggak bisa naik, nggak bisa turun mas. Jadi kayak saham mati gitu. Nggak ada yang mau beli. Jadi kita usahakan kita tinggalkan saham-saham yang harga 50. Oke, berarti hari yang di atasnya atau yang biasanya itu kan setiap hari ada transaksi mas. Jadi naik turun naik turun naik turun. Oke. Ini misal saya punya model 200.000. Tapi saya udah daftar. Oke. Dan udah top up. Nah, mungkin apa namanya cara buat mencari tahu perusahaan pilih-pilih itu bagaimana? Apakah ada tadi kan yang apa sudah dikasih tahu yang 50 itu jangan. Kalau misal saya punya 200 itu mungkin trik-triknya apa ini? Oke, jadi kalau dari pemula sendiri dari Bursa Efek itu sudah membuat klasifikasi juga mas. Jadi ada beberapa kayak misal namanya indeks ya mas. Indeks itu pembagian. Jadi salah satunya indeks yang paling bagus dan paling terkenal juga orang awam juga sudah banyak kenal itu namanya indeksnya LQ45. Jadi LQ45 itu singkatannya dari liquid 45. Jadi 45 perusahaan yang liquid atau bagus gitu mas, dari sisi transaksi sahamnya sama perusahaannya juga bagus dari perusahaan nyatanya gitu mas. Berarti itu kita bisa masuk ke indeks yang LQ45. Oke, setelah saya masuk itu apa itu saya milih perusahaan itu atau saya beli di situ atau milih perusahaan di situ. Jadi milih itu kan terdapat 45 perusahaan 45 itu saya milih berarti milih juga disesuaikan. Jadi salah satunya ada perusahaan gas negara. Jadi kalau di Bursa Efek itu biasanya pakai singkatan 4 huruf mas. 4 huruf. Jadi kalau perusahaan gas negara itu singkatannya PGAS biasanya di sahamnya itu. Berarti harus menghafal itu juga atau bagaimana itu? Ya nanti kalau kita sudah terbiasa buka, nanti kita tahu misal perusahaan ini perusahaan apa, terus sektornya apa gitu mas. Terkait dengan ini kan ada juga mas, saya orang awam ya, itu kan takut misal saya belanjakan tapi nanti ternyata harganya turun itu bagaimana, itu kan saya bingung tuh. Jadi yang pertama kita harus menetapkan tujuan dulu. Jadi saat kita masuk Bursa Efek atau masuk ke saham itu ada 2 jenis orang. Yang pertama investor itu misal beli terus ditahan buat jangka lama gitu mas. Kemudian yang kedua ada yang namanya trader itu beli langsung jual, misal beli hari ini langsung jual 10 menit kemudian itu bisa mas. Tapi kalau udah naik kan kita untung ya, harganya kan naik, nah itu kita bisa langsung jual. Itu yang namanya trader, jadi jangka pendek mainnya gitu mas. Oke teman-teman, ini obrolan yang sangat menarik dengan Mas Yusuf terkait dengan cuan banyak. Bisa sambil rebahan tadi ya mas? Bisa mas. Bisa ya. Oke. Nah mungkin pesan buat teman-teman muda terkait dengan bagaimana sih belajar saham nanti biar cuan banyak terus. Nah mungkin moga bisa disampaikan Mas Yusuf. Baik, yang pertama tentu kita harus banyak belajar ya, baik itu membaca maupun melihat di YouTube. Sekarang kan banyak sekali cara kita belajar. Di YouTube itu sudah banyak sekali para ahli yang sudah sukses di dunia trading maupun investasi. Kemudian yang kedua, kita mulai dengan modal yang kecil. Jadi saat kita rugi, kita nggak panik. Jadi suatu hal yang bisa kita terima gitu. Kalau kita rugi kecil, kita mulai awal nggak apa-apa buat kita belajar sebagai bagian dari proses kita mas. Kemudian setelah kita rugi itu kita jangan mudah menyerah, karena nantinya itu bagai batu loncatan kita. Kalau misal anak kecil
yang baru belajar berjalan kalau dia jatuh kan nggak motong kan buat belajar lagi. Nah itu seperti saat kita berinvestasi maupun trading. Jadi kalau kita jatuh, kita rugi, itu bagian dari latihan kita, proses kita. Nanti kita lama-lama akan terbentuk mental kita, jadi kita sudah terbiasa dan tahu situasi pasar saham itu seperti apa. Itu Mas. Oke, siap. Itu teman-teman pesan dari Mas Yusuf terkait dengan investasi terutama di saham. Jadi teman-teman muda ini sekarang sangat dimudahkan ya Mas Yusuf ya dengan berbagai platform yang ada, saham itu jadi sangat mudah. Ya, nah, nanti bisa cuan-cuan lewat saham nanti kita akan ada obrolan lebih seru lagi, lebih mendalam lagi dengan Mas Yusuf. Tapi kita mungkin bisa pakai part 2 ya mungkin ya Mas ya? Bisa atau langsung aja ini? Nanti proses saja. Nanti lama. Oke, teman-teman tetap tonton di podcast Karamel di YouTube-nya Remaja Masjid Ahmad Dahlan untuk part keduanya bagaimana nanti bisa saham sukses nanti seperti Mas Yusuf ini. Cuan banyak. Sukses Mas. Masih naik turun. Sama-sama belajar ya. Oke, siap. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe di Remaja Masjid Ahmad Dahlan dan podcast podcast Karamel. Itu sampai di sini untuk edisi kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.